Hai Sobat Serviam, kembali lagi kita berjumpa di program Suara Serviam di YouTube channel Serviam News. Kita sekarang sedang berada di salah satu pendidikan ursulin yang berada di Kota Malang, yaitu adalah Korjesu Malang. Di Korjesu Malang sendiri memiliki beberapa unit seperti KBTK, SD, SMP, SMA, SMK, serta Asrama Putra dan Asrama Putri. Sekarang kita akan mengunjungi salah satu unit yang ada di Korjesu Malang, yaitu adalah SMK Korjesu Malang. Seperti apa sih SMK Korjesu Malang itu sendiri? Yuk ikutin aku. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang bersama saya sudah ada 3 narasumber kita, yaitu Suster Paula Eka OSU, ada juga alumni kami yaitu Kak Dimas, dan juga ada salah satu siswi kami yaitu Jevelyn. Selamat pagi kepada Suster Paula Eka OSU, selamat pagi kepada Kak Dimas, selamat pagi kepada Jevelyn. Nah, sekarang untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan Suster. Suster, apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan sekali. Nah, Suster, untuk mengawali perbincangan kita, saya ingin bertanya sedikit tentang sejarah di SMK Korjesu ini seperti apa sih, Suster? Baik, terima kasih, Nak. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang sejarah berdirinya Korjesu atau SMK Korjesu, saya memulai dengan adanya SMK Korjesu diawali dengan berdirinya Biara Santa Trinitas di Malang pada tahun 1900. Dan Biara Santa Trinitas Malang letaknya di Jalan Suprapto nomor 55 atau yang dikenal dengan Celaket 55. Oh, ya. Dan pada tahun 1920 Ya. para suster mendirikan SMK, tetapi tidak dinamakan SMK, tapi diberi nama SKP, yang artinya Sekolah Kepandaian Putri. Ya, karena para suster melihat semangat pendiri para suster Santa Angela itu sangat peduli kepada kaum perempuan. Maka mendirikan SKP. Iya. Dan dari SKP rupanya ada perubahan lagi. Ada perubahan. Ya, maka di tanggal 1 Agustus 1950, jadi 30 tahun kemudian, dari SKP ini berubah menjadi Sekolah Keguruan Kepandaian Putri. Ya, kenapa disebut sekolah guru? Mungkin para suster melihat peluang ke depan, tamatnya dari SMK ini mungkin bisa menciptakan guru-guru ya, yang bisa mengajar lagi. Maka dinamakan Sekolah Guru Kepandaian Putri. Sekolah ini berubah lagi, mungkin mengikuti perkembangan kurikulum dari pemerintah, maka berubah lagi pada tahun 1961, yang namanya semulanya atau Sekolah Guru Kepandaian Putri diberi nama bukan Korjesu, tapi namanya Santa Ana. Jadi para suster mungkin melihat Santa Ana ini menjadi teladan, maka dikasih nama karena perempuan ambilnya Santa Ana. Ya. Lalu dari Sekolah Guru Kepandaian Putri ini Santa Ana, jadi tahun 1961 bukan menjadi Santa Ana lagi, berubah lagi menjadi Sekolah Guru Kepandaian Putri Korjesu. Yang Korjesu yang sampai sekarang kita gunakan namanya SMK Korjesu. Ya. Nah, perkembangan dari Sekolah Guru Kepandaian Putri berubah lagi menjadi Sekolah Keterampilan, Sekolah Kesehatan, Sekolah Kesejahteraan Keluarga. Ya, karena tingkat atas maka dikasih nama SKKA. Jadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas.
Siap. Dan dari SKKA ini berubah lagi menjadi SMKK. SMKK, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Ya, yang tadinya namanya K-nya jadi diubah menjadi menengah karena ini sekolah atas. Ya. Nah, sekolah ini ada 2 jurusan. Jadi awalnya 2 jurusan. Ya, jadi yang pertama jurusan yang kita sebut tata boga, tapi dulu dikatakan penata makan, ya, tata boga. Lalu penata pakaian disebut tata busana. Ya. Jadi baru 2 jurusan. Nah, rupanya para suster ini melihat untuk peluang lagi, akhirnya mendirikan lagi, bukan hanya menjadi 3 jurusan, tambah 1 jurusan, ya. Jadi dari SMKK, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, Koryesu, berubah lagi menjadi SMK. Ya, SMK dengan 3 jurusan. Ya, jadi tambah yang tadi jurusan tata boga, tata busana, tambah dengan disebut akomodasi pariwisata. Ya, atau perhotelan. Ya, dengan fokusnya kepada pariwisata. Dan di tahun 1992, ya, yang tadinya dari tahun 1920 sampai 1922, SMK ini hanya menerima yang perempuan, yang putri-putri ya, saja. hanya putri saja. Karena mungkin itu adalah misi para suster tadi yang di awal suster katakan bahwa para suster ini peduli kepada perempuan, sehingga sampai jadi dari 2020 sampai 92 itu baru 1992 baru menerima yang putra, ya. Baik. Jadi cukup lama, ya. Dan sampai sekarang sudah menerima, pasti sudah menerima yang putra. Ya. Lalu di tahun perkembangan lagi di tahun 2000, ya, karena para suster melihat rupanya jurusan tata busana yang kita sebut tata pakaian, peminatnya berkurang, maka dibuka lagi program yang baru, yaitu program desain komunikasi visual. Yang sekarang dikatakan kita sebut DKV. Ya. Maka sampai saat ini yang tadinya dari SMKK, ya, SMKK pada tahun akhirnya berubah menjadi SMK, ya. Jadi K yang satunya sudah tidak ada lagi karena itu perkembangan dari kurikulum, ya, pemerintah. Kita tahu ada perubahan-perubahan nama. Maka sampai saat ini SMK Koryesu itu memiliki 3 jurusan, tata boga, perhotelan, dan DKV. Wah. Begitu, Nak. Begitu. Berarti dari tahun 1920 hingga sekarang 2022 berarti sudah sepanjang 102 tahun SMK Koryesu ini berdiri. 102 tahun SMK ini berdiri, ya, suster, ya. Wah, begitu panjang sekali ya, suster. Jadi bagaimana para suster itu berjuang supaya SMK ini tetap berada, ya. Jadi itu luar biasa. Maka sampai sekarang, ya, penerus-penerus ini juga harus berjuang untuk tetap mempertahankan adanya SMK di Kota Malang. Karena SMK di Kota Malang ini SMK Katolik, ya, selain mungkin bakti luhur karena itu khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, adalah satu-satunya sekolah Katolik yang ada di Malang. Ya. Baik, sejarahnya luar biasa sekali, ya, teman-teman. Nah, berikutnya, suster, SMK Koryesu ini kan salah satu pendidikan Ursulin yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Malang. Bisa diceritakan sedikit tentang nilai-nilai Ursulin yang ada di SMK Koryesu ini? Ya. Baik, terima kasih, Nak. Untuk nilai-nilai, sebelum suster menjelaskan nilai-nilai, dan suster merasa bahwa berkat adanya nilai-nilai ini, maka hadirlah atau terciptalah, ya, mungkin di samping kita ini adalah alumni, ya, salah satunya. Jadi untuk lulusan SMK Koryesu, ya, jadi ada 3 pilihan memang untuk SMK, yaitu yang pertama bekerja, ini seperti alumni kita ini juga bekerja. Lalu yang kedua ada wirausaha, lulusannya, lalu kuliah. Nah, untuk mungkin suster bisa menjelaskan untuk presentasi 3 tahun terakhir ini, untuk yang
bekerja itu 25% dari 25%. perusahaan ya. Lalu untuk wirausaha 30% dan yang kuliahnya 45%. Memang untuk presentasinya lebih banyak memang kuliah ya. Kuliah. Tapi kalau kita lihat dari tadi 25, 30, 45 berarti hampir sama ya. Iya. Jadi luar biasa. Itu mungkin suster mengatakan itu berkat adalah nilai-nilai yang ditanamkan dari pendiri kami Bunda Angela, diwariskan kepada para suster, dan para suster mewariskan kepada Bapak Ibu guru dan juga pasti kepada anak-anak ini alumni kita, ini putra-putri siswa-siswi. Jadi untuk nilai yang suster ingin jelaskan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah Koor Yesus itu merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari pendiri Santa Angela dan menjadi nilai-nilai untuk sekolah Ursulin. Sekolah bersama Ursulin yang kami sebut atau kita sebut Serviam. Ingat kata Serviam apa ya artinya Serviam? Kami mengabdi. Saya mengabdi. Saya mengabdi. Ya, jadi jangan bilang saya mau. Kalau mau berarti kalau saya tidak mau gimana? Ya. Tapi saya mengabdi. Saya mengabdi. Ya, Serviam. Oke. Ini baju Serviam nih, lambang Serviam. Iya. Oke. Nah, ada 6 nilai yang menjadi nilai pokok yang ditanamkan kepada semua komponen pembelajar di sekolah-sekolah Ursulin. Adalah nilai yang pertama adalah nilai cinta dan belas kasih. Karena kami melihat bahwa cinta dan belas kasih itu menjadi nilai utama karena sekolah Ursulin itu tidak membatasi loh. Jadi tidak hanya orang-orang yang beragama Katolik. Jadi apapun agamanya, sekolah-sekolah kami menerima, SMK juga kita menerima. Dan disinilah diajar tentang belas kasih, ya, cinta dan belas kasih pada Tuhan, pada sesama dan pada alam sekitar. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah integritas. Bagaimana di dalam nilai integritas sekolah-sekolah Ursulin atau SMK ini, sekolah SMK ini menanamkan pribadi yang matang, yang dewasa, yang nanti lulus dan siap bekerja. Sudah ada buktinya. Nilai ketiga adalah nilai keberanian atau ketangguhan. Dan di sekolah-sekolah kita atau di SMK ini, setiap anak itu dihargai sesuai dengan kemampuan dia. Dan para guru ya ataupun teman-teman, jadi anak ini diajar untuk supaya berani ya. Jadi diberi kepercayaan, mungkin entah itu dalam OSIS atau pada saat anak-anak itu praktek ya, itu didukung, dimotivasi sehingga muncul suatu keberanian. Nah, lalu nilai yang keempat itu mungkin salah satu contoh saja, ada banyak dalam kegiatan-kegiatan. Nilai-nilai ini ditanamkan baik yang bersifat akademik maupun yang non-akademik. Lalu nilai yang keempat itu adalah nilai totalitas. Ya, totalitas di mana Bapak Ibu guru atau suster ya sebagai guru juga itu menanamkan nilai totalitas pada anak, di mana anak kena Serviam ya. Kalau Serviam kan kita mau melayani bukan dengan setengah hati tetapi dengan sepenuh hati, maka total. Betul. Ya. Lalu nilai yang kelima ya, sekarang nilai yang kelima adalah nilai persatuan. Dan sekolah-sekolah Ursulin itu sangat-sangat menekankan nilai persatuan. Persatuan ini baik di dalam intern maksudnya kita di sini antara SMK Koor Yesus dengan TK, dengan SD, ada SMP, ada SMA, dan ada asrama putra dan asrama putri yang ada di sini. Bagaimana di sini kami membangun suatu persatuan atau insieme, baik itu di dalam kegiatan-kegiatan atau mungkin di dalam suatu pertemuan-pertemuan untuk membangun kebersamaan, kerjasama di dalam satu kampus Koor Yesus ini. Lalu nilai yang terakhir adalah pelayanan. Yang kita tahu tadi pelayanan Serviam ya, saya mengabdi. Dan ini adalah nilai di mana anak-anak diajak untuk, atau kita semua keluarga besar SMK ini diajak untuk bagaimana kita peduli kepada lingkungan, kalau pelayanan ya, dan peduli kepada sesama. Ya, karena kita ini bukan hanya diri kita tapi alam juga, pelayanan kita, bagaimana kepekaan kita pada lingkungan, itu juga ditanamkan di sekolah SMK Koor Yesus. Gitu. Itu mungkin yang bisa suster jelaskan untuk nilai-nilai. Ya. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan itu semua dimasukkan di dalam kolaborasi di dalam seluruh
kegiatan pembelajaran di SMK Koryesu. Iya. Ya, jadi tidak berdiri sendiri. Pada saat Bapak Ibu mengajar atau guru nih mengajar bidang studi, misalnya matematika, bagaimana di dalam pembelajaran matematika nilai-nilai itu ditanamkan juga kepada putra-putri. Baik. Begitu, nah. Baik, ada 6 nilai yang sudah dibagikan oleh Suster. Serviam. Iya, dari nilai Serviam itu. Nah, menurut saya sendiri nilai-nilai Serviam itu juga diterapkan di kehidupan kami. Salah satunya adalah contoh persatuan. Dan baru-baru ini dari OSIS SMK Koryesu sendiri baru saja mengadakan kolaborasi dengan salah satu unit Koryesu lainnya, yaitu SMP. Kami mengadakan event Hari Olahraga Nasional serta memperingati Bulan Kitab Suci Nasional kemarin. Kami juga mengadakan suatu kebersamaan untuk tetap mempersatukan unit kami dengan baik. Nah, Suster, kalau misalkan ada yang tertarik untuk bergabung dengan SMK Koryesu, bagaimana sih cara daftar di SMK Koryesu ini? Baik, kalau ada yang berminat untuk bergabung di SMK Koryesu, untuk pendaftarannya kami sudah mulai. Sudah mulai untuk pendaftarannya, dan apabila yang ingin untuk mendaftar, silakan boleh datang ke Malang, ya, persisnya di Jalan Suprapto nomor 55, dan tempatnya sangat mudah karena berada di pusat kota Malang. Iya, Kalau tidak, nanti pendaftarannya bisa melalui atau lewat online. Iya. Ya. Jadi nanti akan ada pendaftarannya melalui online, nanti akan disampaikan. Ya, baik. Jadi ada 2 cara buat teman-teman semua yang ingin bergabung, bisa langsung datang di SMK Koryesu ini di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 55 Malang, ataupun bisa langsung dengan online atau bisa mengunjungi Instagram kami di @smkkoryesu. Nah, berikutnya kita beralih kepada narasumber kita yang selanjutnya, yaitu adalah alumni kita, ada Kak Demas. Apa kabarnya untuk Kak Demas? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah, Kak Demas datang ke sini kan sebagai salah satu alumni dari SMK Koryesu. Saya penasaran bagaimana sih pengalamannya selama belajar di SMK Koryesu sendiri? Oke, mungkin sebelum masuk ke pengalaman, perkenalkan nama saya GB Demas Satria Dwi Putra. Saya alumni Koryesu, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya dulu angkatan 2015, lulus di tahun 2018. Lalu kalau ditanya tentang pengalaman, sebenarnya banyak ya macamnya. Cuma kalau mungkin pengalaman yang secara umum yang bisa dilihat oleh mata secara langsung, yang pertama mungkin jurusan yang Kak Demas pilih. Dulu kan Kak Demas, saya mau milih jurusan Desain Komunikasi Visual. Di tahun 2015 ini kan hitungannya masih belum sepopuler sekarang ya untuk jurusan DKV. Jadi saya merasa bersyukur dan saya tidak menyesali sedikit pun bisa masuk ke dalam jurusan Desain Komunikasi Visual dan bisa menjadi bagian dari early people yang bisa bergabung ke peluang apalagi di era digital saat ini. Lalu kalau yang kedua mungkin dari segi environment-nya yang ada di kampus Koryesu ya menyebutnya, karena kan lengkap dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ada asrama juga. Mungkin kalau dari bisa kita lihat, mungkin kalau melewati jalan raya itu kan bisa kelihatan ada bangunan Belanda. Kalau ciri khasnya Malang kan mungkin bangunan Belanda terkesan horor ya, tapi kalau di Koryesu ini tidak ada kesan horor sama sekali, mungkin karena sangat terawat. Jadi bahkan kalau lihat Koryesu ini betah, apalagi banyak lahan terbuka, dingin gitu kan, fasilitas, apalagi kalau di SMK banyak fasilitas-fasilitas ini lengkap seperti lab DKV, lab foto, lalu kitchen, ada hotel juga, dilengkapi dengan FO, kamar, jadi semuanya ini udah sangat memenuhi standar lah, jadi benar-benar diperhatikan. Lalu kalau ditanya pengalaman khusus yang tidak bisa ditemukan tempat lain, tentunya mungkin yang pertama bisa saya katakan adalah di DKV ini atau di secara keseluruhan di SMK Koryesu ini benar seperti yang dikatakan Suster mengenai 6 nilai tadi ya. Jadi nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan, bukan hanya sekedar tulisan. Dan bahkan diterapkannya pun ini bukan cuma saat kita bersekolah, bahkan setelah saya lulus, nilai-nilai tersebut itu sangat berfungsi. Mungkin kalau di masa sekolah kan kita menerapkannya latihan ya kesannya, tapi begitu masuk ke dunia yang sesungguhnya sudah terbiasa
Jadi ilmu-ilmu melalui nilai-nilai yang dikedepankan oleh pihak Serviam, oleh pihak Koresu khususnya, mempengaruhi pergerakan karir Kak Demas juga sampai saat ini. Bagaimana Kak Demas berkomunikasi, mendapatkan pekerjaan, dan ya banyak hal juga lah. Dan yang terpenting di SMK benar-benar diberikan arahan dan juga pelatihan secara penuh melalui bagaimana caranya kita sebelum mendapatkan ilmu. Jadi mulai dari tahap belajar, mendapatkan, mempertahankan, lalu menguasai ilmu hingga memanfaatkan ilmu ini benar-benar dikasih tahu satu persatu, step by step, dan semua ini value-nya atau hasilnya benar-benar kerasa nanti setelah melangkahkan kaki. Mungkin nanti kalian begitu keluar dari maksudnya bukan keluar, begitu lulus sebagai alumni Koresu, kalian pasti akan merasakan, oh ternyata semua nilai-nilai yang kita perjuangkan ini nggak sia-sia. Begitulah kurang lebihnya. Terima kasih. Wah teman-teman, ini pengalaman Kak Demas di SMK Koresu benar-benar menarik ya. Kita bangga ya, Bapak Ibu guru juga, waduh hebat. Iya. Berhasil nih untuk nilainya. Karena menarik itu justru saya semakin penasaran dengan bagaimana sih jenjang karir Kak Demas sendiri setelah lulus dari SMK Koresu. Oke, untuk kesibukan saat ini, puji Tuhannya semua ilmu yang Kak Demas dapatkan di masa SMK di desain komunikasi visual terlibat secara penuh, berperan penuh lah untuk karir Kak Demas saat ini. Kalau mungkin yang secara tertulis gitu ya, Kak Demas ini sekarang bekerja sebagai freelance graphic designer di beberapa platform internasional seperti 99 Design, Freepik yang ada bisnya di Spanyol, lalu ada juga Creative Market dengan market global, lalu saya juga bekerja sebagai microstocker, itu seperti menjual foto, desain di beberapa platform internasional juga. Saya juga memiliki brand foto saya sendiri, Gideon Satria Photoworks, bergerak di bidang foto dan video. Lalu saya juga bekerja sebagai social media spesialis dan juga tim marketing di 2 company travel di Malang. Dan dulu kan saya sempat punya angan-angan gimana ya caranya bisa kerja, nggak harus datang ke kantor, tapi bisa kerja di mana aja dan gajinya bukan cuma rupiah. Dan ternyata melalui DKV itu bisa membuka wawasan kalau ternyata dengan ilmu tadi yang di DKV, Kak Demas, ya mungkin kalau sekarang bukan hanya dolar tapi juga bisa mendapatkan gaji euro gitulah kurang lebihnya. Ya, itulah kurang lebih. Pepatah padi ya, padi itu kan semakin berisi semakin merunduk. Iya, betul. Terima kasih untuk Koresu yang sudah membantu untuk mendapatkan di posisi sekarang. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin ragu mau masuk di SMK Koresu, ayo deh langsung masuk, buktikan sendiri biar tahu kalau Koresu, apalagi SMK Koresu ini benar-benar menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Iya. Baik, terima kasih sekali atas sharingnya, atas pengalaman dan juga jenjang karir yang sudah dibagikan. Terutama buat teman-teman yang suka banget mendesain ataupun suka-suka dengan fotografi, videografi, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan desain komunikasi visual, di SMK Koresu ini sangat lengkap fasilitasnya. Dan ada salah satu bukti yaitu Kak Demas yang sudah membuktikan sendiri bagaimana di jurusan desain komunikasi visual ini bisa menghasilkan bekerja dengan baik walaupun seorang freelancer, tapi juga sangat maju, sangat luar biasa sekali di bidangnya. Baik, terima kasih Meliana. Suster boleh ya ingin bertanya kepada Kak Demas juga ya. Oke, baik, terima kasih. Kak Demas, ini tadi terima kasih sudah sharing luar biasa apa yang didapat di sini ternyata berguna setelah Kak Demas lulus dari SMK. Nah, apakah ada yang bisa juga Kak Demas ingin berbagi mungkin kepada adik-adik, siapa tahu semakin membuat adik-adik ini mantap untuk memilih SMK Koresu. Mungkin ada nilai disiplin yang kadang-kadang kan anak-anak di sini selalu menggerutu, aduh kok ini lagi, kok harus seperti ini, harus seperti itu, untuk kedisiplinan, karena biasanya kan sekolah-sekolah yang dibawa para suster ini dibilang, waduh kalau para suster tuh disiplin begitu. Lalu mungkin ada nilai lain lagi yang kira-kira Kak Demas merasa ini saya penting untuk berbagi kepada adik-adik. Itu Kak Demas, terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Suster. Mungkin kalau bisa saya sedikit berbagi pengalaman juga ya. Karena kan saya begitu lulus juga langsung terjun ke dunia kerja. Kebetulan kalau mengenai nilai ya, ada beberapa nilai
yang menurut saya paling berperan dalam posisi sekarang. Mungkin yang pertama adalah ketangguhan, totalitas, lalu mengenai kasih, dan juga kesatuan atau bagaimana kita menghargai perbedaan. Kalau berbicara tentang ketangguhan, begini, karena kan waktu begitu lulus, Kak Demas memutuskan untuk tidak mengambil kuliah terlebih dahulu, karena memang sebelum lulus pun sudah ada beberapa tawaran untuk bergabung. Yang pertama di tempat Kak Demas magang dulu di Taman Dayu. Kebetulan, kebetulan di Taman Dayu pun juga mengharapkan Kak Demas bisa bergabung, tetapi sedikit berbeda dengan visi misinya yang Kak Demas ingin gapai. Mengenai tidak bekerja hanya di satu tempat, tapi bisa di mana aja. Akhirnya Kak Demas memutuskan untuk cari-cari melalui website. Ya ini salah satu poin ketangguhan tadi. Jadi Kak Demas nggak mau menyerah sama keadaan. Sebelum masuk ke dalam dunia desain pun Kak Demas masuknya ke bagian foto dan video. Tapi karena pandemi itu kan semuanya bisa dibilang hancur ya. Hampir nggak ada yang nggak kena imbasnya istilahnya. Tapi karena dulu waktu SMK terbiasa untuk bagaimana cara kita mengatasi problem, harus bisa tak gitulah istilahnya. Jadi waktu menghadapi problem yang secara nyata, yang bukan hanya waktu latihan seperti di sekolah, Kak Demas merasa lebih siap atau lebih memiliki plan A, plan B, plan C. Jadi akhirnya banyak backup plan. Lalu kalau mungkin ada juga yang bingung ya atau takut masuk ke Resu, apakah cuma sekolah Katolik atau mungkin sekolah yang khusus untuk Kristen Katolik? Sebenarnya enggak ya. Malah sesungguhnya menurut Kak Demas, Koryesu ini, khususnya Komplek Koryesu, nggak hanya SMK, ini the real Bhinneka Tunggal Ika. Karena benar-benar bukan hanya daerah saja yang macam-macam, agamanya juga macam-macam, rasnya macam-macam, bahasa yang digunakan pun ciri khasnya itu macam-macam. Ada yang misalnya kita mengatakan satu kata gitu ya, tapi pronounce-nya atau cara pengucapannya itu beda-beda. Nah, dari situ kita terbiasa untuk bisa menghargai perbedaan. Nah, waktu terjun ke dunia langsung, di dunia kerja, itu kan ciri-ciri orang itu kan banyak macamnya ya. Ada yang rese, ada yang nggak rese, ada yang ya unik-unik lah. Nah, untungnya sudah terbiasa karena kan kalau ngomongin sebuah karakter kan dibentuknya karena sebuah kebiasaan yang harus diulang terus-menerus. Nah, di Koryesu pun kan 3 tahun kita terbiasa menghargai perbedaan. Jadi value-nya itu semakin semakin matang, semakin bulat, tidak mudah goyah gitu. Jadi selain itu juga totalitasnya juga di dalam segala hal. Kalau di sini kan bukan hanya materi, maksudnya kan ada juga yang kita mempelajari cuma materi kan ngambang. Nah, kalau di SMK kan kita dituntut untuk harus bisa mempraktekkan langsung. Jadi benar-benar total, mulai pelajarannya secara materinya oke, waktu dipraktekkan juga oke. Waktu praktekkan kita juga tahu kurang lebihnya itu bagaimana. Kita tahu bagaimana cara mengevaluasinya, sehingga akhirnya apa yang kita kerjakan nanti setelah lulus bisa lebih matang lagi. Gitu. Mungkin kurang lebih nilai yang sangat berperan sampai saat ini. Baik Kak Demas, terima kasih. Aduh, pengalamannya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya kembalikan kepada Melisa. Baik, terima kasih sekali kepada Kak Demas dan Suster atas sharing dan pengalamannya. Sekarang kita beralih kepada narasumber kita, yaitu salah satu siswi dari SMK Koryesu sendiri adalah Kak Jevelyn. Kak Jevelyn, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah, Kak Jevelyn sendiri, dari awal memilih SMK Koryesu, boleh saya tahu sedikit apa alasan dari memilih SMK Koryesu? Oke, nah pada awalnya saya memilih SMK Koryesu itu karena saya tuh mempunyai minat di bidang memasak. Dan setelah itu saya tahu bahwa SMK Koryesu ini memiliki salah satu jurusan yang saya minati, yaitu jurusan Tata Boga. Dan kebetulan juga saya ini alumni SMP Koryesu. Jadi dari SMP Koryesu itu juga diberikan banyak informasi tentang SMK ini. Jadi saya tertariknya itu dari penjelasan-penjelasan di SMP itu, kalau ada Tata Boga yang nanti bakal banyak memasak-memasaknya, itu saya mulai tertarik di situ, dan hingga akhirnya saya menentukan pilihan saya untuk masuk di SMK Koryesu ini. Baik, begitu alasan dari Kak Jevelyn. Iya. Setelah masuk di SMK Koryesu ini
dan sudah belajar so far. Bagaimana sih pengalaman belajar dari Kak Javelin sendiri? Nah, pengalaman belajar dari aku kalau di Koreosu ini menyenangkan sekali karena seperti yang Kak Damas bilang tadi, di SMK ini nggak cuma teori aja yang dipelajarin, tapi juga ada praktek yang tentunya nambahin pengalaman kita juga. Nah, tapi nggak cuma itu doang, seperti yang Suster dan Kak Damas bilang tadi, ada nilai-nilai juga yang diajarkan di sini. Dan nilai-nilai itu banyak sekali contohnya, seperti di sini saya diajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Lalu saya juga diajarkan untuk selalu ingat akan Tuhan. Di sini saya juga diajarkan bagaimana cara saya untuk berorganisasi dengan benar. Dan yang pastinya karakter saya di sini itu dibentuk secara utuh. Baik, begitu. Pengalamannya itu benar-benar luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, setelah belajar di sini sudah membagikan pengalaman juga, apakah boleh saya sedikit meminta untuk harapan atau masukan ke depannya bagi SMK Kerjasu sendiri? Oke. Harapan saya ke depannya itu tentunya semoga SMK Koreosu ini lebih dikenal lagi oleh banyak orang dan lebih berkembang lagi ya. Serta lebih totalitas lagi dalam pengajarannya kepada siswa-siswinya. Baik, terima kasih atas harapan dan masukannya. Nah, begitu teman-teman semuanya, kita sudah berbagi sharing dengan 3 narasumber kita. Terima kasih kepada Suster Paula Eka OSU selaku Kepala Sekolah SMK Kerjasu. Terima kasih kepada Kak Damas selaku alumni dari SMK Kerjasu, dan terima kasih juga kepada Kak Javelin selaku siswi dari SMK Kerjasu. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang sudah di-mention oleh Suster tadi di awal, bahwa ada 3 jurusan di SMK Kerjasu, yaitu Tata Boga, Akomodasi Perhotelan, dan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Nah, penasaran nggak sih bagaimana 3 jurusan itu yang ada di SMK Kerjasu? Yuk ikutin kita semua yang ada di sini untuk eksplor lebih dalam tentang jurusan kami. Hai Sobat Serviam, sekarang saya sudah berada di salah satu fasilitas sekolah SMK Kerjasu, yaitu adalah kitchen-nya. Nah, bagaimana sih di kitchen atau siswa-siswi SMK Kerjasu, terutama di jurusan Tata Boga, mempelajari hal-hal tentang seputar memasak? Yuk ikutin aku. Permisi Kak Sheni, bisa diminta waktunya sebentar? Oh iya, boleh. Nah, teman-teman, sekarang sudah berada dengan saya, yaitu salah satu siswa SMK Kerjasu di jurusan Tata Boga, yaitu adalah Kak Sheni. Kak Sheni bisa diceritakan sedikit pengalamannya tentang jurusan Tata Boga ini? Oke, halo, aku Sheni dari jurusan Tata Boga. Jadi di Tata Boga itu kita ada pelajaran penyajian dan pengolahan makanan, ada tata hidang, dan kalau hari ini kita ada produk kreatif kewirausahaan, bisa juga disebut PKWU. Nah, di PKWU ini kita lagi bikin produk yang nantinya bakal dijual di masyarakat umum. Begitu, apakah bisa diajak berkeliling sebentar untuk melihat produk-produk dari anak-anak Tata Boga? Ayo, mari saya antarkan. Yuk, ikutin aku. Nah, kalau boleh tahu, sus coklat ini terbuat dari apa ya, Kak? Jadi di sus coklat ini bahan-bahan dasarnya tuh ada tepung, telur, mentega. Terus isiannya itu coklat. Oh, baik. Bisa beralih ke produk berikutnya? Oke. Kemudian ini ada crispy brownies. Crispy brownies ini kita pakai dark chocolate. Bahan dasarnya juga sama, tepung, telur, mentega gitu. Wah, baik. Sangat menarik sekali ya brownies ini. Ya, toppingnya ini juga ada macam-macam. Ada 3 topping. Jadi ini nanti dibasarkan untuk diperjualbelikan begitu ya? Ya, dan untuk browniesnya ini sendiri pemesanannya udah sampai 280 pack. Wow. Dan udah sampai ke Kalimantan Selatan. Wah, siap. Sangat menarik sekali ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut ke produk berikutnya. Ini ada baby crab. Baby crab, bisa dijelaskan sedikit apa itu baby crab? Jadi baby crab ini dari kepiting yang digoreng terus dikasih rasa-rasa gitu. Oh. Contoh rasanya ada apa saja? Ini ada barbecue, balado, sama keju. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman semuanya. Baby crab seperti ini bisa divariasi dan kemudian belikan kembali. Kemudian ini selanjutnya ada keciput, salah satu makanan khas dari Indonesia. Baik, sangat menarik sekali ya. Namanya adalah keciput nila saral. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Produk seperti keciput saja bisa diperjualbelikan oleh anak-anak dari Tata Boga. Nah teman-teman semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu guru dari Tata Boga, yaitu adalah Pak Ferry. Selamat pagi Pak Ferry. Halo, selamat pagi.
Nah, Pak Ferry bisa diceritakan sedikit Tata Boga itu mempelajari apa sih dan apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak sekarang? Baik, terima kasih. Untuk Tata Boga atau jurusan kulineri saat ini yaitu ada beberapa mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa ya. Yang pertama yaitu ada mata pelajaran Western, ada Indonesia, ada pastry bakery, ada kue Indonesia, serta ada yang namanya tata hidang atau restoran service. Di hari ini kita melihat ya, di sini ada anak-anak dari Koryesu melakukan aktivitas yaitu di mata pelajaran kewirausahaan. Ya, dia melakukan kegiatan praktikum kewirausahaan atau entrepreneur, tapi dia melakukan beberapa step ya. Yang pertama yaitu dia membuat proposal, membuat business plan, lalu dia melakukan uji coba, membuat harga jual, lalu selanjutnya dia memasarkan produknya dan membuat produk yang sedemikian banyak, ya kan? Jadi ini kisaran satu kelompok mendapatkan kurang lebih 100 pack untuk pesanannya, begitu. Baik, terima kasih Pak Ferry atas informasinya. Nah, begitu teman-teman dari jurusan Tata Boga. Selanjutnya kita akan beralih di jurusan akomodasi perhotelan. Seperti apa ya jurusan akomodasi perhotelan itu? Yuk ikutin aku. Sekarang kita sudah berada di salah satu fasilitas SMK Korjesu di jurusan akomodasi perhotelan, yaitu adalah mini hotel di bagian room. Seperti apa ya di room itu? Yuk ikutin aku. Berada di salah satu room yang ada di SMK Korjesu, kini saya sudah berada dengan salah satu siswi dari SMK Korjesu di jurusan akomodasi perhotelan, yaitu adalah Kak Tasya. Selamat pagi Kak Tasya, apa kabarnya? Selamat pagi Kak Meli, sangat baik. Nah teman-teman, kita sekarang akan meminta sedikit pengalaman tentang apa sih jurusan akomodasi perhotelan itu. Kak Tasya bisa diceritakan sedikit tentang apa itu jurusan akomodasi perhotelan? Nah, di jurusan akomodasi perhotelan, kita akan belajar mengenai hal-hal tentang industri perhotelan dan pariwisata. Salah satu contohnya yaitu front office, laundry, food and beverage, industri perhotelan, kominpar, dan housekeeping. Seperti yang kita lihat di belakang ini, housekeeping sendiri kita belajar mengenai making bed, yaitu tata cara tentang menata bed. Kita juga di housekeeping juga kita belajar tentang peralatan-peralatan kebersihan seperti lobby duster, dustpan, vacuum mesin, vacuum cleaner, dan lain-lain sebagainya. Nah, sangat menarik ya teman-teman di jurusan akomodasi perhotelan itu sendiri. Nah, itu tadi adalah pengalaman kami di jurusan akomodasi perhotelan. Sangat menarik, bukan? Teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di depan mini hotel SMK Korjesu bersama dengan salah satu guru dari jurusan akomodasi perhotelan, yaitu adalah Bu Mas Tutik. Selamat pagi Bu Mas Tutik. Selamat pagi. Bisa diceritakan sedikit tentang apa itu jurusan perhotelan? Oke, jurusan perhotelan itu kita belajar tentang room division. Room division itu ada front office, ada housekeeping, ada laundry di sana. Baik, apa saja yang tempat industri yang bisa ditempati oleh siswa-siswi SMK Korjesu saat nanti di PKL? Oke, untuk PKL SMK Korjesu bisa di hotel bintang 4, bintang 5. Dan itu pun di seluruh Nusantara kita siap untuk mengantar. Baik, terima kasih Bu Mas atas waktunya. Terima kasih kembali. Itu tadi adalah waktu yang kita sudah wawancara bersama dengan salah satu guru dari akomodasi perhotelan. Kita sekarang akan beralih di jurusan desain komunikasi visual. Yuk. Permisi Kak Kristo, bisa minta waktunya sebentar? Nah teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di lab DKV SMK Korjesu bersama dengan salah seorang siswa di jurusan DKV, yaitu adalah Kak Kristo. Selamat pagi Kak Kristo. Pagi. Teman-teman semuanya, kita akan meminta pengalaman sedikit tentang jurusan DKV. Kak Kristo, bisa diceritakan sedikit tentang apa itu jurusan DKV? Oke, jurusan DKV ini adalah salah satu jurusan yang ada di SMK Korjesu yang menurut saya lumayan menarik ya, karena selain jurusannya yang kita bisa mempelajari tentang fotografi, di mana kita mengambil shot-shot foto yang sangat-sangat unik, yang menarik. Lalu kita juga diajarkan untuk videografi, kita mengambil shot-shot dari kamera-kamera dari sudut-sudut tertentu, dan itu sangat-sangat menarik gitu, yang sangat-sangat wah gitu. Dan juga ada salah satu hasil dari anak-anak DKV yang telah dicetak,
yaitu adalah salah satunya packaging design. Jadi ini adalah salah satu bentuk desain yang telah dibuat oleh anak-anak dari DKV. Lalu juga selain itu kita juga diajarkan untuk mengedit foto-foto untuk warnanya semakin lebih cerah lagi, semakin lebih menarik lagi untuk dilihat. Lalu kita juga diajarkan untuk mengedit video, dan kita juga sekarang lagi membuat short film, di mana itu sangat menyenangkan sekali, di mana kita dibentuk di satu grup dan kita harus membuat short films yang sangat-sangat menarik tentunya. Lalu kita juga sedang membuat foto manipulation yang bisa dilihat di sini. Yuk, ikutin. Oke, ini adalah salah satu contoh foto manipulation dari seorang laki-laki yang sedang duduk di tepi gunung. Nah, terima kasih Kak Kristo atas berbagi pengalamannya. Teman-teman semuanya, itu dia adalah pengalaman dari salah satu siswa jurusan DKV. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu guru dari DKV, yaitu adalah Pak Herman. Permisi Pak Herman, bisa minta waktunya sebentar? Ya. Pak Herman, bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu DKV? DKV sendiri itu istilahnya kan kita bilang communication design, jadi kita berkomunikasi melalui desain. Nah, apa saja yang diajarkan ya otomatis kita gimana caranya membuat sebuah sesuatu komunikasi. Misalnya ada masalah nih, sebuah produk nggak laku di market, terus gimana kita menjawab masalahnya, bukan dengan kata-kata tapi kita dengan sebuah desain. Desainnya yaitu bisa dengan menggunakan Photoshop ya, misalnya dengan ads nggak bergerak, atau mungkin videografi yang bergerak yang masuk ke TV, atau mungkin ke Videotron, lebih ke situ juga. Ada juga untuk ke website, itu belajar untuk animasinya. Kurang lebih garis besarnya belajar desain ya itu semua. Kita menjawab masalah yang terjadi terhadap istilahnya kesehari-hariannya kita ini. Gitu. Nah, baik, berbeda dengan jurusan Tata Boga dan jurusan akomodasi perhotelan, nanti kan kita akan mengalami PKL atau pengalaman kerja lapangan. Ya. Itu bisa jelaskan sedikit di mana nanti jurusan DKV akan PKL? Oke, kalau di PKL sendiri sih istilahnya di sini siswa dibebaskan memilih tempat magang ya istilahnya untuk PKL. Sementara ini kita ada di Trans 7 ya, Trans Studio di Jakarta itu ada. Terus beberapa studio ilustrasi di Jakarta juga ada, di Malang sendiri juga ada, bahkan di Pandaan atau di Surabaya juga ada. Jadi sebetulnya kita kembalikan lagi ke siswa, minatnya kemana, mereka coba apply, ya kita bantu untuk mempersiapkan CV dan portfolionya. Kalau keterima ya sudah, tapi kalau dia nggak keterima dia harus mencoba lagi. Baik. Sampai ke situ. Baik, terima kasih Pak Herman atas sharing dan pengalamannya. Ya. Nah, teman-teman, itu semua adalah pengalaman kita di selama jurusan Tata Boga, Perhotelan, dan DKV. Sangat seru bukan? Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video kita pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya, semoga video hari ini bermanfaat dan kalian semua di sini teman-teman tertarik untuk bergabung dengan keluarga besar SMK Korcesu. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap dukung channel Serviam News dengan cara like, subscribe, dan komen serta share video ini di sosial media kita. Tetap dukung SMK Yayasan Pendidikan Usulin Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Serviam.